Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percobaan 3, transformator. Perkenalkan, nama saya Jabar Ahmad Iskandar dengan NPM 1840302057. Sini saya akan menjelaskan tentang transformator. Transformator atau bisa disebut juga dengan trafo merupakan alat listrik yang dapat menaikkan atau menurunkan suatu tegangan. Trafo bekerja dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnet. Prinsip induksi elektromagnetik adalah di mana proses ini ketika konduksi yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak berubah atau konduktornya yang digerakkan melewati medan magnet yang diam menyebabkan produksinya voltage di sepanjang konduktor. Proses induksi elektromagnetik ini yang menghasilkan arus listrik. Prinsip induksi elektromagnetik hanya dapat bekerja pada tegangan yang berarus bolak-balik. Sebenarnya sebuah trafo sederhana terdiri dari dua lilitan. Lilitan bisa disebut juga dengan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kebanyakan transformator kumparannya terisolasi ini dililitkan pada sebuah besi yang dinamakan dengan inti besi. Ketika kumparan dialiri arus AC atau bolak-balik, maka akan menimbulkan medan magnet atau flux magnetik di sekitarnya. Kekuatan medan magnet inilah atau densitas flux magnet tersebut dipengaruhi oleh besaran arus listrik yang dialirinya. Semakin besar arus listrik, semakin besar pula medan magnetnya atau fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan pertama atau primer. Aksi induksi atau GGL, gaya gerak listrik dalam kumparan kedua atau sekunder, dan akan terjadi pelipatan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dengan demikian terjadilah pengubahan nilai tegangan listrik baik dari tegangan rendah menjadi tegangan yang lebih tinggi maupun dari tegangan tinggi menjadi tegangan yang lebih rendah. Sedangkan inti daripada trafo pada umumnya adalah kumparan lempengan besi tipis yang terisolasi ditempel berlapis-lapis, dan kegunaannya untuk memudahkan jalannya flux magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik untuk mengurangi suhu panas yang ditimbulkan. Pada prinsipnya, jumlah lilitan pada sisi primer dan sisi sekunder akan menentukan perubahan nilai tegangan yang akan terjadi. Jika jumlah lilitan pada sisi primer lebih banyak dibandingkan sisi sekunder, maka trafo akan bekerja menurunkan tegangan atau step down. Begitu pula sebaliknya. Jika polaritas trafo satu fasa. Berdasarkan gambar yang ada ini, diketahui polaritas sisi primer adalah primer dan sekunder dari trafo tersebut. Pada gambar pertama, H1 merupakan polaritas positif, di mana arah arus berasal, sedangkan sisi sekunder yang memiliki polaritas positif adalah X1, di mana aliran arus menuju. Sedangkan di gambar kedua, pada sisi sekunder polaritas positif berada pada sisi X2. Selain dengan penentuan arah arus, yang dapat juga dilakukan dengan pengukuran tegangan. Untuk menentukan polaritas transformator dilakukan dengan metode substruktif dan aditif, di mana penentuan polaritas berdasarkan nilai tegangan dan
yang terukur. Adapun rangkaian yang digunakan untuk penentuan polaritas adalah sebagai berikut. Rangkaian untuk pengujian polaritas. Salah satu ujian kumparan pada sisi primer trafo dihubungkan langsung dengan ujung terdekat pada kumparan sekunder. Sisi lainnya dihubungkan dengan alat ukur untuk mengukur nilai V2 pada input ataupun output trafo, dan diberi alat ukur mengetahui nilai tegangan untuk V1 dan tegangan untuk V3 transformator. Pada pengukuran bila tegangan V1 lebih besar daripada V2, GGL induksi saling menjumlahkan dan dikalahkan aditivitas polariti, dan rumusnya V2 sama dengan V1 tambah V3. Pada polaritas ini sisi yang saling berhadapan memiliki polaritas yang berlawanan. Pada pengukuran bilangan tegangan V1 lebih besar daripada V2, GGL induksi saling mengurangi dan dikatakan substruktifnya polaritinya dengan rumus V2 sama dengan V1 kurang V3. Pada polaritas ini, sisi yang paling berhadapan memiliki polaritas yang sama. Hubungan trafo 3 fasa. Trafo 3 fasa memiliki pada trafo 3 fasa dasarnya. Secara umum ada 3 jenis hubungan pada trafo 3 fasa, yaitu hubungan bintang atau Y, hubungan segitiga, dan hubungan zigzag. Hubungan bintang. Hubungan bintang ialah hubungan transformator 3 fasa di mana ujung-ujungnya awal atau akhir lilitan disatukan. Titik di mana tempat penyatuan dari ujung-ujung lilitan merupakan titik netral. Jenis hubungan ini memiliki kelemahan di mana ketika terjadi pembebanan yang tidak seimbang di antara fasa akan mengakibatkan timbulnya arus listrik di titik netral dan pada akhirnya mengakibatkan rugi-rugi pada jaringan ataupun kerusakan alat. Jenis hubungan ini dapat menyediakan 2 jenis tegangan, yaitu tegangan line to line dan tegangan fasa, di mana nilai line to line-nya adalah fasa dikali kuadrat pangkat 3. Hubungan segitiga. Hubungan segitiga adalah satu hubungan transformator 3 fasa di mana cara penyambungannya ialah ujung akhir lilitan fasa pertama disambungkan dengan ujung mula lilitan fasa kedua, akhirnya fasa kedua dengan ujung mula fasa ketiga, dan akhirnya fasa ketiga dengan ujung mula fasa pertama. Dengan kumparan yang dihubungkan segitiga, yaitu VA, VB, VC masing-masing berbeda 120. Berdasarkan dengan hubungan bintang, pada hubungan segitiga tidak memiliki titik netral, sehingga baik digunakan pada jaringan distribusi yang memiliki pembebanan yang tidak seimbang. Selain itu juga hanya membutuhkan 3 buah kawat penghantar. Dari sisi ekonomis memiliki keuntungan. Hubungan zigzag. Dalam hubungan zigzag, sisi sekunder terdiri atas 6 kumparan yang dihubungkan secara khusus. Ujung-ujung dari kumparan disambungkan sedemikian rupa supaya arah aliran arus di tiap-tiap kumparan menjadi bertentangan. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.